Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, damai dan cinta dari Tuhan beserta dengan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam menjalani kehidupan kita, tidak jarang kita terjerembab dalam sebuah rutinitas tanpa batas yang lalu membawa kita tenggelam di dalam rasa lelah, rasa bosan, dan bahkan mungkin burnout di dalam hidup kita. Dan ironisnya hal ini juga terjadi di dalam pelayanan kita. Untuk itu kita senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita tidak terjebak pada sebuah rutinitas pelayanan belaka yang tanpa makna, melainkan justru belajar untuk semakin mencintai dan bergairah di dalam pelayanan kita. Mari memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa Sang Sahabat, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang terus Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Dan jikalau kami mau belajar akan firman Tuhan yang menolong kami semakin mencintai dan menemukan makna di dalam pelayanan kami, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah filosofi terkenal bernama Pomodoro. Ini merupakan sebuah teknik manajemen waktu yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980-an. Kata Pomodoro ini berasal dari bahasa Italia yang berarti tomat. Nah, yang menarik, usut punya usut, nama ini berawal dari kisah di mana Cirillo menggunakan timer berbentuk tomat ketika ia mempraktekkan sebuah manajemen waktu di rumahnya. Tujuan utama dari teknik Pomodoro ini adalah untuk meningkatkan fokus dan produktivitas dengan membagi antara waktu kerja menjadi interval yang pendek dan diikuti dengan waktu istirahat yang cukup singkat. Teknik ini banyak digunakan untuk mengatasi prokrastinasi dan kelelahan mental, serta menjadi konsentrasi selama masa belajar atau bekerja. Teknik Pomodoro ini singkatnya adalah memberikan jeda dalam sebuah rutinitas kehidupan kita agar terbangun sebuah instrumen hidup yang amat indah. Sehingga dengan cara inilah kita semakin dapat mencintai dan memaknai rutinitas kita setiap detiknya, setiap waktunya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas 5 ayat 16 mengatakan, tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Hal ini terjadi ketika Yesus telah melakukan banyak sekali mujizat kesembuhan. Seperti Yesus mengusir roh jahat ketika di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain yang tidak disebutkan namanya dan bahkan jumlahnya. Dan dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit kulit dan dikatakan menular. Maka ketika orang banyak berbondong-bondong untuk menjumpai Yesus, untuk mendengarkan sabda Yesus dan untuk disembuhkan oleh Yesus dari berbagai macam penyakitnya, Yesus memilih untuk mengundurkan diri dan berdoa. Sikap yang ditunjukkan oleh Yesus di sini bukan sebuah sikap tidak peduli terhadap kerinduan orang banyak, juga bukan sebuah sikap di mana Yesus tidak mau menyembuhkan orang banyak. Namun Yesus sedang melakukan Pomodoro sebagai caranya untuk terus melekat kepada Sang Bapa melalui doa yang ia unjukkan kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius dan Injil Markus juga mengisahkan tentang orang yang sakit kulit menular ini. Namun, Injil Matius dan Injil Markus tidak memberikan penekanan tentang sikap di mana Yesus memilih untuk mengundurkan diri dan berdoa. Sedangkan Injil Lukas menekankan hal ini dan tentu dengan cara demikian Yesus kembali memiliki semangat yang lebih besar untuk melanjutkan misinya di tengah-tengah dunia.
Hal ini dapat kita lihat di dalam perikop-perikop berikutnya, di mana Yesus melanjutkan pengajarannya dan melakukan mujizat kesembuhan bagi setiap orang di setiap tempat yang Yesus kunjungi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memberikan jeda sejenak dalam rutinitas pelayanan kita bukanlah sebuah hal yang keliru. Justru kita harus memberi jeda untuk kita kembali merendah pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Dengan memberi jeda, kita memberi waktu untuk diri kita, menghayati panggilan hidup kita, merasakan kembali belayan tangan Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita untuk kembali di dalam panggilan pelayanan kita dan lain sebagainya. Jeda dalam hal ini bukan berarti lalu kita tidak melakukan apapun. Jeda di sini sama seperti yang diteladankan oleh Yesus, yakni berdoa. Berdoa menjadi jalan bagi kita untuk memaknai kembali, mencintai, dan menemukan makna pelayanan kita dimanapun Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Selamat menjeda, selamat kembali merendah. Sang Cinta dan Sahabat menemani setiap langkah juang hidup kita dan pelayanan kita. Amin.